Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan karena berkat limpahan dan rahmat beliau kita dapat mendengarkan kuliah subuh, salah satu agenda rutinitas yang kita jalankan setiap subuh Sabtu. Kemudian salat beri salam tak lupa kita haturkan kepada manusia sempurna junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini kita berbahagia nih bisa mendengarkan kuliah subuh dari narasumber luar bedah ya, yakni dari Dr. Lila Indrati, spesialis radiologi, di mana topik yang akan dibawakan beliau adalah berjudul Pemeriksaan radiologi pada kasus bedah, indikasi dan persiapan pemeriksaan terkait dengan kasus bedah. Untuk mempersingkat mukadimah kepada Dr. Lila Indrati, kami persilakan, Dok. Dr. Rizky, izin, Dok, dimulai, Dokter. Ya. Silakan. Terima kasih, Dr. Lila. Ya, sama-sama, Dr. Rizky. Ya, terima kasih banyak. Saya mau share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Ini ada Dr. Rizky. Dan yang mungkin kalau ada yang lain yang ikut dalam kuliah subuh ini. Gini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada forum ini. Saya akan berbicara sedikit, kita share ilmu aja ya, saling ini. Saya tidak kemarin menanyakan topiknya, katanya topiknya terserah. Saya rasa mungkin yang perlu kita lakukan ini, saya memberikan yang bisa gini, yang praktis aja ya, yang sehari-hari kita temui saja. Nah, pada pagi ini saya akan topik yang akan saya akan berbicara mengenai pemeriksaan radiologi pada kasus bedah, indikasi dan persiapan pemeriksaan. Ya, mungkin selama ini ada permintaan yang untuk permintaan radiologi, mungkin ada yang kurang antara kami di radiologi sama di bedah, ada ketidaksinkronan ini ya. Mungkin permintaannya kita tidak ada satu kata. Jadi untuk kali ini saya ingin berbicara mengenai pemeriksaan radiologi. Kita tahu pemeriksaan radiologi itu merupakan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, harus tepat pemilihan modal pemeriksaan. Jadi modalitas pemeriksaan itu sangat penting. Baik itu kemudian indikasinya, kontraindikasinya, dan persiapannya. Sebab walaupun kita melakukan pemeriksaan radiologi, sering kita tidak dapatkan hasil yang maksimal. Ya. Tepat modalitas pemeriksaan, kita harus tahu jenis-jenis pemeriksaan radiologi semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi supaya pertama kita mengenal jenis-jenis pemeriksaannya, kemudian kita juga harus melihat kondisi pasiennya bagaimana. Mungkin secara teoritis pemeriksaan yang tepat adalah pemeriksaan A, tapi kondisi pasiennya tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan A. Jadi kita harus
kita ini harus memilih mana yang lebih tepat. Sekedar cerita saja, pernah suatu waktu saya ada pos yang mendorong pasien ke ruang, pada saat itu masih di IDT, CT scan masih di IDT, saya waktu itu sedang di CT scan. Ada pos yang mendorong pasien meminta pemeriksaan panoramik. Jadi waktu itu radiografer, menurut cerita saya nggak ngelihat waktu itu, radiografer mengatakan tidak bisa dilakukan pemeriksaan panoramik. Kemudian posnya balik lagi. Nggak berapa lama pos itu datang lagi dengan pasien yang sama. Katanya itu dokternya bilang itu harus, sebab ada fraktur mandibula, harus dilakukan pemeriksaan panoramik. Kemudian dikatakan lagi oleh radiografer nggak bisa dilakukan. Kemudian saya kembali lagi pasien itu dibawa kembali ke Bangsal, kemudian posnya datang lagi, posnya aja. Kemudian saya tanya ada apa sih sebetulnya? Ini dok, ini minta panoramik katanya. Pasien yang didorong itu dalam kondisi dalam tenaksi. Pasien fraktur dalam multiple fraktur dalam kondisi tenaksi di bed. Jadi mintanya panoramik. Kemudian saya panggil residennya. Coba kamu sudah pernah lihat pemeriksaan panoramik? Belum dok, tanya gitu. Sini saya ajak lihat alatnya dan cara pemeriksaannya. Kemudian dia lihat alatnya, memungkinkan nggak pasien kamu itu dilakukan pemeriksaan panoramik? Saya bilang gini. Enggak dok. Nah, kalau kamu nggak tahu ininya, kasihan pos itu bolak-balik bawa pasien. Saya bilang gitu. Jadi dilihat dulu alatnya itu seperti apa, cara pemisahnya seperti apa, memungkinkan enggak. Jadi di sini saya kondisi pasien itu perlu. Kalau pasien dalam posisi sudah dipasang kolar, fraktur cervical, janganlah minta posisi-posisi yang gini, karena kami tidak akan berani memposisikan dan memang tidak boleh membuka kolar tersebut. Nah, seperti ini yang saya kemudian misalnya ada minta fistulografi tapi tidak ada lubang fistulnya. Kemana kita mau masukkan? Kecuali misalnya di rektum, di ini mungkin bisa kita ya, yang subkutan. Tapi kalau fistulografi ini kita nggak bisa mau dimasukkan kemana. Ya, jadi itu kondisi pasien perlu kita perhatikan juga. Kemudian kita harus tahu jenis-jenis pemeriksaan ini banyak sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi pemeriksaan radiologi itu ada konvensional, yang itu ada yang kontras dan non kontras. Yang konvensional dan pemeriksaan canggih seperti CT scan, MRI, angiografi seperti ini. Ada konvensional radiologi, USG, CT scan, MRI, mamografi, dan radiologi intervensional. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, kami di radiologi membutuhkan sekali dari sejawat menuliskan dengan lengkap klinisnya apa, lokasi, misalnya ada tumor, lokasinya di mana. Kadang-kadang kita bingung yang mana ya kok enggak gini. Jadi lokasinya di mana? Kalau perlu kan ada gambar digambar misalnya. Kemudian riwayatnya apa? Sudah dilakukan tindakan apa saja? Seperti misalnya dikirim dengan USG abdomen, di kolelitiasis dicari-cari, kok tidak ketemu kandung empedunya. Bapak puasa enggak? Kita kita kira pasiennya tidak puasa. Ternyata puasa kok Kemudian saya lihat ada titik 3. Nah, ini empedunya sudah diangkat. Sudah, dia bilang gitu.
Jadi kalau seperti itu tolong disebutkan. Jadi kita nggak pusing ya gininya. Kemudian sudah dilakukan operasi apa saja misalnya, atau dilakukan kemo, radioterapi, bila perlu diginikan, lebih baik lagi hasil PA-nya apa. Kita meminta hasil PA ini sebelum bukan untuk nyontek, enggak, kita cuma untuk konfirmasi saja. Ya. Apakah sesuai? Kalau tidak sesuai ya nggak apa-apa, kita ini kan tidak harus selalu hasil PA itu sesuai dengan apa yang kita lihat di gambaran radiologinya. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah kontras. Ada barium, kalau di upper namanya barium mil, kemudian urografi, IVP, pilografi, bisa nitrogenat, antigenat, kolesistografi, angiografi, histonosalpingografi, dakriniosistografi, sialografi, macam-macam ya. Nah, sekarang kita ini kan kalau pemeriksaan non kontras mungkin tidak terlalu ini, kita cuma kita perlu cuma tahu gininya apa saja pemeriksaan tersebut. Kemudian tolong diingat bahwa pemeriksaan radiologi itu menggunakan X-ray. Anda jangan terlalu ini ada pasien kecelakaan lalu lintas. Permintaannya seperti bone survey, kadang melebihi bone survey banyaknya. Setelah kita lihat yang fraktur paling cuma gini 1-2, nggak terlalu ini, tapi permintaannya luar biasa banyak. Tolong di screening, ini kan kita dari pemeriksaan fisik segala. Kalau memang ini dari pemeriksaan fisiknya tidak mengarah pada fraktur, tolong disaring, soalnya kita menggunakan X-ray. Kasihan pasiennya. Kalau permintaannya terlalu banyak. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kontras, kita bisa ada pemeriksaan barium enema, ada dengan kontras water soluble. Kalau untuk barium enema misalnya kita barium enema, untuk pemeriksaan barium enema, persiapan yang perlu dilakukan adalah selama idealnya 2 hari sebelumnya makan bebas serat. Bisa bubur sumsum atau bubur kecap. Tapi kadang-kadang pasien dilakukan besoknya ya mungkin nggak bisa 2 hari ya. Kemudian diberi laksansia. Diberi kira-kira sekitar jam 8 malam dikasih misalnya maaf menyebut merek, misalnya dulkolak. Saya dulu ganaminggenis, tapi ganaminggenis mungkin terlalu hasilnya bagus bersih, tapi pasien agak terlalu, biasanya kalau ganaminggenis itu mulesnya kasihan pasiennya. Kalau ganaminggenis memang bersih, tapi pasiennya agak tersiksa lah sedikit dengan kalau ganaminggenis. Jadi mungkin dengan penoda-penoda laksansia yang lain mungkin lebih nyaman untuk pasien, apalagi untuk anak-anak. Kemudian pasien sesudah minum laksansia itu pasien puasa sampai selesai pemeriksaan. Ini untuk barium enema misalnya pada kasus-kasus tumor atau pada kolitis, itu wajib dilakukan persiapan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan persiapan, fekal material atau feses itu akan menyebabkan gambaran mirip dengan MES. Jadi kita kadang-kadang bisa ada positif palsu di sana. Sebaiknya memang dilakukan persiapan yang baik. Kecuali pada kasus hispenung. Pada hispenung ini,
kebalikannya. Hispenung ini kita tidak boleh menggunakan, apalagi dalam riwayat konstipasi kronis ya, itu tidak boleh menggunakan barium. Kita menggunakan Continuous water soluble karena kalau dibandingkan barium kemungkinan akan terjadi banolit. Dulu saya sering melihat barium di pemeriksaan kalau kita lakukan lopografi, kita masih melihat sisa barium. Padahal sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Itu akan menjadi begini, banolit. Kalau nanti dibikinkan ini saluran gini, itu nanti Anda juga akan kesulitan mengorek semuanya ya. Itu barium itu, atau kalau belum dilakukan operasi itu akan menyebabkan obstruksi bisa. Kemudian yang kedua, pada pasien ini justru dilarang menggunakan laksansia, bebas laksansia minimal 2 kali 24 jam. Laksansia maupun lavement atau tindakan-tindakan manual lainnya, misalnya diberi skotsa untuk mengurangi distensinya, itu kita minimal 2 kali 24 jam bebas. Kecuali kalau distensinya sangat berat. Prinsipnya adalah sudah terjadi penimbunan sudah ada endapan dari feses dari ininya supaya kita tahu kita menemukan gambaran aganglionernya di mana. Kalau sudah dilakukan lavement atau ini itu sering kelihatan normal. Gambarannya normal. Jadi pada kasus-kasus hispenung kalau dari radiologi selalu meminta bebas laksansia atau tindakan manual minimal 2 kali 24 jam. Nah, ada pengecualiannya misalnya pada anak-anak yang agak besar, konstipasinya sudah begitu lama sehingga dia sudah sangat keras. Kotonannya sudah sangat keras, sebaiknya memang kita lakukan lavement, dibersihkan dulu kotonan yang keras-keras tersebut, tapi sesudah dibersihkan itu tetap bebas laksansia selama 2 kali 24 jam. Jadi dibersihkan untuk membuang kotonan-kotonan yang keras tersebut. Sebab itu juga bisa mengganggu pemeriksaan. Selanjutnya, tadi adalah pemeriksaan internal luminar ya. Sekarang untuk kontras internal vena. Ini bisa pada konvensional, misalnya IVP, bisa pada CT scan, bisa pada MRI. Yang pertama, syaratnya adalah fungsi ginjalnya baik. Fungsi ginjal baik itu kita lihat dari, makanya kita minta hasil pemeriksaan uranium kreatinin. Dari uranium kreatinin itu kita akan hitung EGFR-nya. Dari sana kita bisa menentukan apakah pasien ini memungkinkan diberi kontras. Sebab kita tahu bahwa kontras itu sangat toksik pada ginjal. Apalagi pada anak-anak. Apalagi pada kontras MRI itu lebih toksik daripada kontras CT scan. Jadi sebaiknya kita betul-betul perhatikan uranium dan kreatininnya. Pada kasus-kasus yang memang tidak harus kita lakukan pemeriksaan kontras ini, misalnya pada pasien yang akan ditransplantasi.
Itu kan mau nggak mau harus dilakukan, kita kerjakan dengan siap HD. Jadi HD Sito, sesudah itu langsung dilakukan HD. Kemudian selanjutnya sama dengan pemeriksaan kontinuas tadi, yang barium, pasien tetap harus puasa. Puasa, kemudian kita ini kan berikutnya ada inform consent. Itu memang harus tetap ini yang segini dianjurkan memang kita meminta ada pendamping untuk pemeriksaan kontinuas. Jadi pasien sebab namanya pemberian kontinuas itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Sehingga kita meminta ada pendamping sehingga kalau ada apa-apa ada yang saksi, ada yang mengetahuinya. Ada pendamping. Selain itu sesudah pemeriksaan kontinuas kadang-kadang pasien pusing, mual. Jadi baiknya memang ada pendamping. Nah, untuk pemeriksaan CT scan, CT scan kita tahu CT scan itu menggunakan X-ray dengan sendirinya kontraindikasinya adalah ibu hamil ya. CT scan itu ada kita lakukan dengan kontinuas dan non kontinuas. Kontinuas IV itu gunanya apa sih? Ada yang gini, kapan kita indikasinya dilakukan kontinuas IV? Kapan yang kita nggak perlu kontinuas IV? Jadi kontinuas IV itu dibutuhkan misalnya pada kasus-kasus tumor. Kasus-kasus tumor di mana yang kita akan menilai persiapannya sama dengan pemeriksaan kontinuas yang konvensional, puasa, dan disarankan diberi laksansia, terutama untuk kasus-kasus pada usus. Ya, untuk tumor-tumor, kolitis, itu kita anjurkan menggunakan laksansia sebab kalau nggak pasien tidak konstipasi kronis. Pasien tidak dipuasakan, tidak kan persiapan, kita sulit menilai ininya kalau ada suatu masa. Jadi persiapannya tetap seperti pemeriksaan Anda mengirim kolonin loop atau IVP. Nah, ini sedikit tadi saya menyebut-nyebut mengenai Hounsfield unit. Ini fisiologinya. Hounsfield unit itu biasanya untuk membedakan densitas pada CT scan. Pada CT scan kita tahu kalau pada X-ray biasa kita menyebutnya opak atau lucent. Kalau pada MRI kita menyebutnya hyperintens, hypointens. Pada USG, echoic. Nah, pada CT scan ini kita menyatakan hyperdens, isodens, hypodens. Nah, untuk membedakan densitas itu untuk CT scan ini ada ukurannya yang disebut Hounsfield unit. Jadi walaupun kita tahu kan CT scan itu gambarnya juga computerized, bisa brightness, kontrasnya bisa kita atur. Tapi bagaimanapun kita mengatur, walaupun kita invert, kita
itu nilai Hounsfield unitnya tidak akan berubah. Sehingga itu Hounsfield unit itu merupakan pedoman untuk mengetahui densitas. Jadi yang paling hipodens, yang paling hitam adalah udara. Itu nilainya minus. Di bawahnya lemak juga masih minus, tapi minusnya lebih kalau udara bisa hampir ribuan. Kalau lemak minusnya seratusan atau puluhan. Kemudian di atas 0 itu soft tissue. Di atasnya lagi kalsium, tulang, kemudian bahan kontras, dan paling putih itu adalah metal, logam. Jadi dari sana kita bisa melihat bisa membedakan densitasnya. Jadi kalau ada suatu gambaran hipodens, belum tentu itu udara, belum tentu itu Kalau hipodens banget itu belum tentu udara, bisa aja itu lemak. Jadi kita ukur dulu HU-nya. Kemudian cairan juga belum tentu kita lihat, oh ini cairan, begitu kita ukur HU-nya ternyata minus. Minus itu berarti lemak. Jadi untuk densitas CT scan ada ukuran yang namanya HU. Nah, ini saya kan secara global aja ya. MRI untuk MRI. MRI syaratnya, jadi kalau Anda mengenai MRI pada pasien itu ditanyakan apakah ada alat-alat yang terbuat dari logam di dalam tubuh. Misalnya alat pacu jantung, penostesa, kawat gigi, walaupun untuk tahun-tahun yang terakhir ini penostesa misalnya ONIF segala itu banyak dibuat dari titanium yang sangat yang tetap bisa kita lakukan MRI. Jadi untuk yang kita kadang-kadang kalau ragu akan meminta kepada yang memasang, mungkin Dokter Rizky sering saya telepon nanya penostesalnya itu dari apa, logam apa titanium. Kalau titanium oke, kita lanjut. Kalau logam kita nggak berani melakukannya. Kemudian pasien harus melepas semua aksesoris yang dibuat dari logam. Kemudian kontraindikasi lain adalah hamil pada trimester 1. Ini sebetulnya bukan kontraindikasi mutlak. Secara teori memang MRI itu aman untuk wanita hamil, tapi untuk trimester 1 itu masih sangat riskan untuk dilakukan MRI. Sebaiknya ditunggu minimal pada trimester 2. Jadi sebaiknya pada trimester 1 jangan dilakukan MRI. Kemudian yang lain adalah pasien dengan klaustrofobia. Ini sering sekali pasien kelihatannya segar, kelihatannya ini, tapi baru masuk ke ini tuh dia sudah angkat tangan, udah nggak mau lagi melanjutkan. Takut. Jadi ini pasien dengan klaustrofobia. Kemudian selanjutnya ada pasiennya harus bisa tenang atau diam, tidak gelisah atau tidak sesak selama pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI itu lebih kurang antara 20 sampai 90 menit. Kalau MRI lumbar mungkin sekitar 20 menit. Dan ada ditemani pendamping. Nah, saya mengambil kasus-kasus yang sering ketemu aja. Ini kasus akut abdomen. Jenis pemeriksaan yang kita lakukan adalah pemeriksaan foto polos abdomen 3 posisi atau 2 posisi. Jadi, maaf, akhir-akhir ini saya sering melihat permintaan foto toraks setengah duduk
abdomen AP dan LLD. Jadi pemeriksaan itu yang untuk akut abdomen itu adalah foto polos abdomen 3 posisi atau 2 posisi. Foto tonak itu tidak masuk foto polos abdomen. Jadi kalau Anda butuh foto tonaknya dibikin sendiri, foto tonak. Itu nanti di billing di ini nggak ada. Itu pintar-pintarnya radiographer kami aja menginikan. Gini itu akan menyulitkan di billing memang secara radiologi foto polos abdomen 3 posisi itu adalah AP supine, duduk atau setengah duduk, dan LLD. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan permintaan seperti itu. Nah, akut gini ya selain abdomen 3 posisi, USG abdomen, CT abdomen, namanya juga akut abdomen, jadi tidak perlu persiapan. Nah, satu lagi, pada ini sering kami berdebat dengan residen anak, karena permintaannya adalah lateral tenu lateral. Nah, di sini saya akan bedanya foto LLD, tenu lateral, dan foto lateral sinar horizontal. Ini kalau LLD pasiennya miring. Kaset di belakang, di posterior, sinar dari anterior, dari samping. Ini kalau LLD. Sehingga kalau ada udara bebas, dia akan naik di atas. Nah, ini foto abdomen lateral dengan sinar horizontal, atau bisa juga disebut constable. Pasien tetap berbaring, biasanya pada bayi. Bayi kan susah kita suruh LLD. Pasien berbaring tetap sama, dibiarkan dulu sekitar 10 menit, supaya kalau ada udara gini dia akan naik. Nah, kaset itu di samping, nah, makanya namanya sinar horizontal. Arah sinarnya dari samping begini. Nah, kalau yang tenu lateral itu seperti kita melakukan foto lumbar lateral. Arah sinarnya pasien miring, arah sinar dari atas ini. Jadi berbeda. Selama ini ya karena radiographer kami sudah mengerti maksudnya itu, dikerjakan aja seperti ini lateral sinar horizontal. Nah, padahal itu untuk pendidikan kan sesuatu yang yang tidak sesuai, sebaiknya ya yang gini sebaiknya jangan dibiarkan. Jadi ini saya ingin mengoreksi bahwa foto abdomen tenu lateral itu tidak dapat melihat udara bebas. Kenapa? Sinarnya dari sini. Tidak bisa melihat jadi tidak udara dia akan tetap di udara itu tidak akan ke atas karena sinarnya dari sini, dari atas. Jadi ini yang saya sampaikan perbedaan foto lateral LLD, sinar horizontal, dan tenu lateral. Terima kasih. Mungkin saya tidak banyak-banyak karena saya rasa mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain yang jadi tidak bisa berlama-lama. Tapi bila ada pertanyaan, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Lila atas materi yang telah diberikan. Sesi selanjutnya kita buka untuk beberapa pertanyaannya ya, Dok ya. Boleh, Dok ya.
Ya, Silakan silakan. pada Izin bertanya teman-teman. Dokter Mufti. Ya. Dr. Riko, silakan dok. Izin dok, Riko dok. Yang menjadi kendala kami saat di IGD itu adalah CT scan dok. Apakah itu CT scan abdomen, torak ataupun kepala, karena kami harus melapor ke konsulen radiologi. Nah sebenarnya dari bagian radiologi sendiri itu indikasi untuk dilakukan CT scan situ di IGD apa dok gitu. Dan itu menjadi kendala kalau memang kami nanti merawat pasien. Ada lagi kendala pengklaiman CT scan di elektif. Berbeda dengan ketika kami mendapatkan CT scan di IGD gitu dok. Terus yang jadi kendala lagi adalah USG di instalasi gawat darurat dok. Sebelum-sebelumnya kami sangat nyaman gitu dengan USG di IGD. Sekarang udah beberapa bulan tapi belum ada perbaikan. Jadi kadang kami memang menyiapkan USG kami sendiri tapi dengan kualitas yang tidak sama dengan USG yang dimiliki oleh radiologi dok. Mungkin itu aja dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Langsung dok. Ya. Mengenai CT scan yang di IGD. Mungkin sebetulnya kasus-kasus misalnya kolik abdomen itu memang butuh CT scan situ. Cuma untuk kasus-kasus yang ini kita terkendala oleh klaim sebetulnya. Klaim gini, jadi ada hal-hal kalau CT scan kepala kita nggak usah gini, nggak perlu lapor ke gini, ya misalnya kasus stroke atau cedera kepala. Nah, yang perlu lapor itu bila pemeriksaannya misalnya banyak CT-nya, CT macam-macam, dia sudah dilakukan CT kepala, sudah dilakukan CT servikal, minta lagi CT lumbal, seperti itu. Nah, itu nanti di pengklaiman kita akan diinikan. Maaf, saya sebetulnya bukan tidak diinstalasi, saya KSM, tapi saya sering juga mendengar mengenai klaim-klaim yang sangat ini pada satu pasien terlalu banyak klaimnya yang tidak bisa tergini. Jadi istilahnya nombok rumah sakit, ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini itu kalau untuk pemeriksaan yang banyak-banyak. Yang kedua, kita bermain dengan X-ray. X-ray itu ada batasannya. Memang kita semua itu berprinsip antara manfaat dan efek sampingnya. Kalau memang ada indikasinya, kenapa tidak? Kita boleh tetap lakukan. Makanya kita izinkan kalau memang ada indikasinya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai keterbatasan di IGD. Keterbatasan di IGD tidak bisa dilakukan pemeriksaan kontras. Bisa kalau memang sangat seperti kasus yang kemarin yang anak yang ketusuk itu tuh bisa dilakukan kontras kalau memang indikasinya kuat. Kenapa? Sebab kalau kita melakukan pemeriksaan kontras harus satu tim yang jaga kan cuma radiografer. Sedangkan pemeriksaan kontras itu harus dengan ada perawatnya, kemudian dengan pengawasan dokter walaupun jadi tetap harus dilakukan pengawasan oleh dokter walaupun cuma by phone atau gimana. Sebaiknya idealnya memang datang ya kalau memang ini. Itu jadi memang itu kendala-kendala kita tidak bisa melakukan CT scan situ di IGD kita tidak seperti misalnya di rumah sakit swasta yang 24 jam tuh ada tenaganya untuk melakukan ini CT scan kontras ada ininya. Tapi kalau di penawat itu tidak ada shift zone.
Tapi bila ada gini sesuatu indikasinya kuat, kami akan kerahkan gini tim untuk itu. Nah, selanjutnya mengenai USG. Mengenai USG saya rasa ya lebih tepatnya adalah instalasi yang menjawabnya. Saya kurang tahu apa penyebabnya USG yang di IGD itu tidak bisa masih belum baik juga. Apa sebabnya saya juga kurang tahu. Mungkin nanti saya akan tanyakan, saya sampaikan pada instalasi mengenai IGD. Satu lagi mengenai ini, tadi menanyakan mengenai kita berbicara mengenai Komnas di IGD ya. Saya berapa kali begini ada kasus-kasus Komnas misalnya urinotonografi, sistografi yang dilakukan oleh anestesi dan bedah di IGD. Nah, kami pada dasarnya tidak melarang melakukan itu. Tapi kami cuma minta tolong dikonsulkan. Kenapa? Karena foto itu akan dibaca oleh radiolog. Kalau melakukannya tidak standar, kami tidak bisa baca. Jadi tolong kalau sudah dilakukan tuh dikonsulkan sama gini, apakah sudah cukup seperti itu. Kadang-kadang gini ada keluhan dari teman-teman yang ada gini radiolog. Ini ada foto gini dari IGD, tapi kok seperti ini nggak bisa dibaca, nggak standar, nggak ini. Jadi tolonglah kalau gini kita sama-sama enaknya, kita foto itu kalau tidak dibaca tidak bisa diklaim. Jadi gini sekarang semua harus diinikan. Semua harus dibaca. Termasuk foto-foto trauma, fraktur. Kami kadang-kadang kami sendiri pun sebetulnya kadang-kadang mendapat gini dari Jasara Harja. Setumpukan yang tidak gini yang belum dibaca, yang belum diinikan. Yang harus gini jadi klaim-klaim seperti itu sebab kita tidak hanya untuk pendidikan tapi untuk ini dari rumah sakit juga menuntut kalau nggak bisa diklaim kami yang ditegur ya. Jadi tolong sama-sama enaknya kita sama-sama memaklumi. Terima kasih. Ada yang gini? Dr. Niko masih ada yang Ya, Dok. Baik, Dok. Kalau memang benar multiple trauma, misalnya cedera kepala, kemudian memang ada trauma spinal dan abdomen, seandainya memang kami konsul, berarti boleh ya, Dok ya? Boleh. Selama ini kan kita nggak pernah melarang tuh hal-hal yang memang ini. Yang sering ini tuh kadang-kadang nggak ada sama sekali ininya. Sudah kan kita gininya harus foto polos dulu. Ya, kalau trauma spinal ya, foto polos dulu. Jadi di gini kita lihat dulu dari foto polosnya. Oh, memang ada misalnya kayak yang kemarin saya pernah baca foto listesis. Listesis yang begini sekali. Jadi itu mau dilakukan CT scan, oke, memang itu gini, memang indikasi. Jadi nggak ada masalah kalau memang indikasi. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih Triko. Selanjutnya, teman-teman yang ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Dok. Gunawan, Dok. Ya, silakan. Sering jadi permasalahan, Dok, ketika di IGD, Dok, untuk pemeriksaan ronsen femur, Dok. Kita Ya. selalu minta kalau bisa dapat 2 sendi, Dok. Ya. Cuman terkadang Keputus mungkin sinyalnya ini sebentar, Dok.
Sepertinya terputus sinyal Dr. Arif Gunawan, Dr. Ya. Ilah. Sambil menunggu beliau, ada yang lain mungkin bertanya nih, Dok? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Pepi mungkin duluan. Ya, Dok. Terkait ini, Dok, terkait masih mungkin kasus akut abdomen, Dok. Mungkin pernah kita temui juga ketika jaga sito di IGD, kita mencurigainya ke arah suatu abses hepar, Dok. Atau pada kasus lain kita mencurigai suatu pankreatitis, Dok, di mana ketika kita lakukan USG transabdominal tidak begitu jelas, Dok, apakah mungkin suatu absesnya di intrahepatal atau mungkin absesnya ukuran kecil, Dok. Itu bagaimana ya, Dok? Memang tidak ada tempatnya ya, Dok, untuk CT scan abdomen. Sedangkan saat pemesan fisik dan USG transabdominal tidak kurang jelas, Dok. Makanya kita minta CT scan abdomen, Dok. Mohon ini ya, Dok. Ya, Mohon terima petunjuknya, Dok. kasih. Sebetulnya mengenai kasus ini, sebetulnya saya juga ingin berbicara mengenai ini, mengenai abses hepar ini ya. Sebetulnya untuk abses hepar itu memang indikasi untuk dilakukan CT scan abdomen kontinuas, ya. Jadi kalau memang kasusnya bisa ditunggu sampai jam kerja besoknya, bisa Anda minta sito ke radiologi reguler untuk dilakukan kontinuas. Sebab percuma kalau dilakukan tanpa kontinuas, dia masih nggak gitu jelas. Dan yang kedua, alasan kami kenapa kami sering menolak sekarang diagnosis abses hepar tersebut, karena ada sekarang sudah nggak gini lagi ya, ada waktu-waktu mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, abses hepar itu menjadi seperti pandemi mengalahkan COVID. Dalam sehari ada berapa permintaan, semua dibilang abses hepar. Dan setelah dilakukan CT scan nggak ada apa-apa. Itu sebabnya kami ini kan tolong di screening lebih ini. Kalau memang betul itu suatu abses hepar, kami juga boleh kok di CT scan, boleh, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah, karena abses hepar itu dijadikan alasan. Berapa kali kami menemukan diminta CT scan dengan abses hepar. Berapa saat kemudian CT scan itu diekspertise diganti diagnosisnya menjadi CA recti atau CA apa. Jadi supaya pasien yang tidak indikasi sito menjadi cepat dikerjakan, disebut aja abses hepar. Nah, itu yang menjadikan kami maaf saja jadi kurang percaya dengan diagnosis abses hepar. Karena dalam sehari bisa berkali-kali. Jadi kami kemarin sempat bercanda sama teman-teman itu, abses hepar karena pandemi ya. Kok dalam sehari abses hepar bisa banyak sekali. Dalam tiap hari ada abses hepar dan ini. Itu beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang nggak lagi. Jadi itu alasan kami. Menolak tidak semua abses hepar. Ada Bapak yang menunjukkan USG-nya, oh ini memang abses, oke, silahkan dilakukan. Kalau akan segera dikerjakan saat itu. Tapi kalau masih bisa ditunggu besoknya, sebaiknya dilakukan dengan kontinuas supaya enggak 2 kali kerja. Karena pasien yang dirawat 2 kali dilakukan pemeriksaan canggih, kami juga mendapat teguran. Ya. Ada yang masih tadi siapa penanyanya? Dr. Gunawan.
Izin dok, Gunawan dok tadi putus Ya, sinyal. Dokter Gunawan, gimana? Masih ada yang kurang puas dengan jawaban saya? Tadi sempat putus sinyal dok. Untuk yang ronsen femur tadi dok, Ya, yang masalah kan memang karena kadang-kadang tidak dapat dua sendi itu dok. Sementara untuk ya. diagnostik kan kita butuh lihat itu tuh apakah memang jangan-jangan pada saat di foto yang setengah-setengah itu malah di tengah itu yang terdapat patahan apa gimana dok gitu dok. Ya, terima kasih. Itu masukan yang sangat baik bagi kami. Mungkin gini, itu kita kan banyak memang tenaga baru-baru ya. Nanti saya akan sampaikan memang itu betul. Suatu foto eksternalitas harus kelihatan kedua sendinya. Nah, kalau filmnya tidak mencukupi untuk kelihatan dua sendinya, kita bikin seperti ini, yang AP dan yang satu proksimal, satu distalnya. Biasanya gitu gininya. Kalau orangnya tinggi, gininya, femurnya terlalu panjang, nggak mencukupi untuk di satu film, kita akan ke atas, satu ke bawah, sehingga keduanya bisa masuk. Tapi memang saya beberapa kali memang melihat saya ini, betul yang dikatakan Dokter Gunawan, ada beberapa foto sekarang itu yang tidak kelihatan dua sendi. Misalnya dislokasi, tapi dislokasi di hip joint, tapi hipnya nggak kelihatan. Gimana kita mau mengatakan dislokasi? Kami juga nggak mau baca yang segini. Jadi itu masukan nanti akan saya sampaikan, saya teruskan kepada penanggung jawab IGD. Supaya yang gini, junior-juniornya itu dikasih tahu ya mengenai hal-hal standar yang harus dilakukan. Itu tuh memang standar, nggak bisa ditawar-tawar hal seperti itu. Ya, mengenai dua sendi itu. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Dr. Gunawan. Terakhir mungkin dok pertanyaan dari Dr. Hanan Khairul Anami, dokter. Silakan Dr. Hanan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Terima kasih dok, izin bertanya dok terkait pemeriksaan canggih pasien di Polri dok, terutama untuk pasien dengan kasus-kasus onkologi ataupun tumor di saluran cerna dok. Mungkin pasiennya kan datang udah kita dengan curiga malignansi, cuman untuk beberapa waktu terakhir ini kayak pemeriksaan itu kayak lama dapat jadwalnya dok, itu kira-kira bagaimana ya dok? Ya, ini memang sudah menjadi jadi trending topik ya belakangan ini. Memang kita daftar tunggunya terutama untuk CT scan memang lama sekali. Karena memang jumlah pasiennya tuh yang memang banyak. Sudah dilakukan upaya dengan stempel prioritas. Kasus-kasus onkologi yang perlu disegerakan, sudah kami upayakan untuk untuk dimajukan harinya. Kalau bisa kurang dari 4 hari kemarin seperti itu. Tapi kadang-kadang 4 hari itu nggak dapat kita sudah bikinkan slot untuk yang prioritas, tapi slotnya itu pun habis. Jadi kami itu sebetulnya mungkin sehari sebelum pemeriksaan itu menelpon pasien-pasien tersebut. Pasien-pasien yang sudah dijadwalkan, kami telepon satu-satu. Sayangnya ada yang memberi nomor HP yang tidak bisa dihubungi. Kalau tidak bisa dihubungi, kami nggak berani mengganti pasiennya. Tapi kalau pasiennya mengatakan, maaf saya besok berhalangan, tidak bisa datang, kami akan ganti jadwalnya yang jadwal kosong itu kita masukkan yang antri. Sehingga pasien antri nggak terlalu banyak.
Itu upaya kami, tapi sayangnya itu begitu ini kadang-kadang pasien takutnya pasien itu datang yang nggak ngangkat itu. Pasien datang, sedangkan pemeriksaan kan sudah penuh ininya. Sebab kami tetap juga menyediakan tempat untuk pasien-pasien situ. Nggak bisa kita betul-betul semua ini, kita tetap 1-2 untuk pasien situ. Nah, misalnya seandainya ada pasien-pasien onkologi itu yang memang harus disegerakan emergensi, silahkan Anda datang hubungi langsung DPJP hari itu. Insya Allah akan gini, kita kalau memang ada pasien yang nggak datang, kami akan majukan. Jadi asalkan dia sudah gini persiapan, misalnya dengan kontenas sudah persiapan, silahkan. Kami udah tiap hari juga memajukan pasien-pasien yang gini, yang butuh dimajukan. Jadi nggak masalah. Kalau memang ada pasien tidak datang diisi oleh pasien ini boleh silahkan. Tapi hubungi dulu DPJP-nya. Memang ada kosong nggak? Jadi kalau kosong kita udah sering kok gini. Jadi untuk pasien-pasien yang memang tidak datang pasiennya, oh pasien cuma hari ini yang datang cuma 12, masih bisa kita masukkan. Tapi kalau udah 18, sudah ini, apalagi kalau kontenas itu, nggak bisa kita gini kan, disisipkan. Karena kita pengerjaannya kan lama jadinya. Ya, jadi kalau memang ada yang kosong, silahkan. Silahkan datang untuk minta dimajukan kalau memang ada indikasi yang emergensi. Boleh. Ya. Jadi kalau memang ada pasien yang gini ditelepon bilang nggak datang, pasien-pasien prioritas itu pasti kita naikkan. Ya. Itu jadi selama ini yang bisa kita lakukan itu. Terima kasih. Baik. Masih ada gininya? Sebenarnya Masih ada banyak yang nih ingin dok ditanyakan? pertanyaannya dok. Cuma karena sudah agak siangan. Di sini juga ada hadir nih dok, Ketua Prodi Studi Bedah Dr. John Effendi, juga KPS, Pak Daan juga ada dok. Baik, mungkin kita minta pendapat dari Dr. John Effendi dok selaku KPS dokter. Silakan Dr. John. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, ya kita ucapkan selamat kepada Dr. Lila atas kuliah yang diberikan dan banyak manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya untuk kita semua. Kemudian ya saya sarankan nanti ya perlu ada komunikasi yang baik lah antara kita dengan bagian radiologi ya. Itu yang kita sarankan. Nanti kadang-kadang kalau komunikasinya nggak bagus, kadang-kadang apa yang kita inginkan ya kadang-kadang nggak dapat ya. Perlu komunikasi yang baik antara bagian kita dengan radiologi. Dan perlu juga untuk residen ya, walaupun ada diberikan kuliah, tetap juga dibaca-baca itu ya. Dibaca-baca tentang pemeriksaan penunjang itu. Dan itu banyak aspek yang dipertimbangkan ya, termasuk aspek rumah sakit juga ya. Jangan sampai permintaan penunjang ini tidak ada gunanya, itu merugikan rumah sakit ya. Dan kadang-kadang ya berhubungan dengan tagihan juga nanti ya. Ya saran saya ya mesti ada kerjasama yang baik lah antara kita dengan bagian radiologi. Ya demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. John. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Kepala Bagian Bedah kepada Dr. Daan Kamri. Silakan dok. Pakai video tadi. Ya dok, pada Dr. Daan Kamri. Mungkin beliau lagi ada kesibukan Dr. Lila. Ya. Baik, selanjutnya
kesempatan saya serahkan ke Dr. Rizky Rahmadian selaku yang mengakomodir rutinitas kita kuliah subuh ini, Dok. Kepada Dr. Rizky kami persilakan. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Lila yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu pada pagi ini, Dok. Mudah-mudahan apa yang diberikan akan bermanfaat. Dan juga ada beberapa catatan yang bisa kita ambil manfaat. Yang pertama adalah lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sebaik mungkin, gitu ya, sebaik mungkin. Sehingga DD yang ada itu benar-benar sudah tersingkir dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik kita sebagian besar. Dan pemeriksaan radiologi sebagai penunjang, nah itu sudah untuk melihat, mengkonfirmasi apakah menyingkirkan DD dan mengkonfirmasi apa yang kita curiga. Nah, jadi jangan sampai pemeriksaan penunjang itu menjadi tool utama bagi kita untuk menegakkan diagnosis, sehingga banyak seperti yang dikatakan Dr. Lila tadi, pemeriksaan yang normal gitu ya, yang normal. Nah, itu benar-benar diasah lagi pemeriksaan fisiknya. Nah, yang berikutnya adalah residen bedah harus mengerti apa yang diminta dan juga harus memahami bagaimana teknik pengambilannya. Gitu ya, teknik pengambilannya. Sehingga kadang-kadang memang perlu ada diskusi dengan operator yang mengambil pencitraan tersebut, sehingga apa yang kita inginkan tercapai. Nah, jadi jangan sampai kita ketahui kadang-kadang operator itu beragam ya, operator beragam, ada yang katakanlah sudah mahir untuk pencitraan itu, ada yang tidak begitu mahir. Nah, itu akan terfasilitasi dengan diskusi dengan kita yang baik. Jadi tercapai apa yang kita inginkan, tidak berulang-ulang pengambilannya. Dan seperti kata Dr. Ila tadi, pada kasus-kasus tertentu itu harus didampingi ya, didampingi. Tapi mendampingi ya harus paham dulu apa yang diminta, apa yang dicari, bagaimana posisinya, harus paham dulu sehingga nanti dengan operator bisa berdiskusi sehingga hasil yang didapatkan bisa optimal, gitu ya. Gitu aja Dr. Mufti. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Lila. Mungkin nanti akan kita ganggu lagi ya, Dok, minta ilmu lagi dalam kesempatan lainnya ya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Dr. Rizky. Terima kasih kepada Dr. Rizky Rahmadian. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Dr. Lila Indrati telah meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kami dan semua staf bedah beserta teman-teman residen bedah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi. Maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.